untuk kegiatan pada hari ini. Apa kabar? Luar biasa. Yes. Semangat ya. Yang terhormat Dr. Baskoro selaku narasumber pada seminar pada pagi hari ini. Hari ini juga ada Profesor Iman Rahayu. Terima kasih atas kehadiran Prof ya dari Fakultas Peternakan UPB. Pak Baskoro akan menjelaskan apa itu strategi pengendalian penyakit unggas dengan pola holistik. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang belum mengenal apa itu INVOVET dan PT Galus Indonesia Utama yang bergerak di bidang penerbitan, immunoorganizer dan tan. Ini kalau penerbitan pertama dalam majalah. Nah, ini yang baru dari Dr. Baskoro. Oleh beberapa waktu lalu kami fokus untuk edukasi channel YouTube majalah INVOVET. Siapa yang sudah subscribe channel majalah INVOVET dapat hadiah. Nah, kalau yang belum tolong subscribe. Nanti hubungi Pak. Oh ini. Ya, ada hadiah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu hadirin. Kita tetap semangat. Terima kasih Bapak. Terima kasih hadirin semuanya. Pagi ini kita mesti bersemangat untuk memulai seminar. Mari kita saksikan dan nikmati bersama paparan Dr. Hewan Baskoro Tricaroko. Silakan. Bapak, Ibu sekalian, saudara-saudara yang sangat saya muliakan. Next. Banyak sekali di antara kita yang kita temukan banyak penelitian soal penyakit unggas, tapi sedikit yang tertarik dan berpikir bagaimana caranya agar unggas ini tidak sakit. Karena faktanya ketika unggas ini sakit, maka bisa dipastikan bahwa pertumbuhannya itu terhambat, ya. Kematian bisa semakin tinggi dan ujung-ujungnya pasti peternak merugi, betul? Nah, ini yang harus kita cermati, ya kan? Karena biaya pengobatan itu sangat besar bagi ibu sekalian. Dan andai kata sembuh, ya produksi yang terjadi atau pertambahan bobot daging yang dihasilkan tidak cukup untuk menutup biaya pengeluaran yang harus dibayar, betul? Ya, ini yang harus kita buka cara berpikir kita. Nah, sehingga untuk itu hari ini kita ngobrol untuk lebih detail lagi. Ya. Next. Nah, kita fakta yang harus kita kumpulkan, fakta-fakta yang harus kita ketahui bersama bahwa peluang untuk menuju keberhasilan ini masih terbuka lebar. Untuk kita bisa berhasil, untuk kita bisa mencapai top of
performance seperti yang kita harapkan. Tetapi perjuangan itu memang tidak gampang, saudaraku. Kita harus mau bersama-sama mensikapi, mencermati bahwa di depan kita masih punya peluang yang lebih besar lagi. Tujuan akhir dari budidaya ini harus kita sadari sebagai sebuah pekerjaan mulia. Kita seluruh IKS Perunggasan untuk berkarya menghasilkan produk telur dan unggas yang aman, sehat, utuh, halal, ya, bebas residu antibiotik dan sesuai dengan apa yang kita cita-citakan. Oke. Baik. Oke. Strategi penyakit unggas terbaik. Alasannya apa? Kenapa dibilang terbaik? Terbaik itu karena dengan pola holistik kita akan mampu mencegah re-emerging disease atau terjadinya kasus yang berulang pada periode berikutnya. Itu, ya. Dengan pola holistik kita akan mampu mencegah terjadinya kasus yang berulang pada periode berikutnya. Nah, ini yang sangat penting. Nah, sehingga kita harus paham holistik itu seperti apa tuh? Apa bedanya dengan yang lain? Ya, holistik itu adalah dengan menggunakan atau dengan melibatkan berbagai bidang ilmu untuk memperhatikan faktor manusia, unggas, lingkungan, interaksi ketiganya, dan ya, pengaruhnya terhadap gangguan kesejahteraan unggas sehingga menyebabkan penyakit. It's holistik. Ya, itu dulu. Ya, jadi bisa dipahamkan bahwa kita ada beberapa hal yang harus kita pahamkan. Next. Ya, dasarnya apa? Kenapa kita harus berpikir holistik? Dasarnya apa? Satu, ada dua yang penting. Yang pertama, bahwa ayam, ya, ayam yang dipelihara ini 100% hidupnya didedikasikan untuk kesejahteraan manusia. Betul? 100% hidupnya didedikasikan untuk kesejahteraan manusia. Sehingga kesejahteraan unggas adalah sudah sewajarnya menjadi tanggung jawab manusia yang memeliharanya, baik langsung maupun tidak langsung. Yang langsung itu yang ngopeni, operator kandang, kepala produksi, kepala kandang, dan sebagainya. Yang tidak langsung yang kita semua yang terlibat dalam proses produksi, supplier pakan, supplier obat, dan seluruh pikiran dari para advisor atau dari para akademisi dan sebagainya. Itulah manusia. Nah, yang kedua, dalam budidaya ini unggas terpaksa harus hidup pada lingkungan yang terbatas dengan ventilasi udara yang terbatas. Sementara ayam makan, minum, tidur, dan buang kotoran di tempat yang sama. Disitulah satu titik masalah yang harus dipahami. Ayam makan, minum, tidur, buang kotoran di tempat yang sama, sehingga ada yang berubah, ya, lingkungannya menjadi tercemar oleh kotoran yang semakin bertambah parah di setiap harinya. Terbayang? Ini yang harus kita cermati, sehingga dengan perubahan yang terjadi, lingkungan semakin bertambah parah di setiap harinya, sehingga ini membuat ayam tersebut mempunyai resiko tinggi terhadap penyakit. Betul? Ya. Insan Perunggasan? Yes, gitu ya, biar kita semangat. Oke? Insan Perunggasan? Yes. Jadi terjadi perubahan lingkungan. Ini yang harus kita fokuskan. Ya, next. Dan faktanya munculnya setiap penyakit ini tidak sederhana, selalu bersama-sama disertai dengan penyakit yang lainnya, complicated. Faktanya kalau diobati sering tidak memuaskan. Betul?
Ada peternak di sini? Ada? Hasilnya sering tidak memuaskan, betul? Iya. Biayanya sudah gede, betul? Iya. Dan terpaksa ya harus menerima seperti itu. Kemudian periode ke depan bisa terjadi kasus berulang kembali. Ini harus kita pikirkan. Yuk, berikutnya. Nah, biar gampang nih. Bagaimana membedakan antara holistik dengan yang lainnya? Biar gampang kita diskusi. Oke. Apakah di sini ada kawan-kawan dari perusahaan obat? Ada nggak? Yang punya vaksin ada? Siapa? Vaksin ada? Oke. Mas siapa? Ya? Reza. Oke. Ada mikrofon, tolong kasih Mas Reza. Ya. Mas Reza. Biar gampang kita diskusi Mas Reza ya. Ya. Nggak apa-apa. Oke. Kita lihat Mas Reza. Penyakit viral tadi ya Mas Reza ya. Itu penyakit yang disebabkan oleh virus ya. Iya. Oke. Kita lihat. Sudah lama di perusahaan vaksin? Ya udah dari tahun 2019. Oke, ya berdiri aja biar kelihatan. Gantengnya biar kelihatan. Oke. Mas Reza, kita lihat. Kita bayangkan kita semua ada di lapangan ya. Sehingga kita bayangkan kita bersama-sama mengikuti. Tolong nanti Bapak Ibu sekalian mengikuti apa yang disampaikan dan bayangkan kita bersama-sama seperti Mas Reza. Tapi semuanya dalam hati ya. Ya, oke, kita lihat di depan. Yuk. Mas Reza. Ada seorang supervisor farm broiler menelpon pada Mas Reza bahwa di kandangnya sedang terjadi kasus penyakit. Ayamnya lemes, ngantuk, pantatnya ada kotoran putih. Dia matinya banyak banget Mas Reza. Padahal itu kandang baru. Kepala kandangnya diambil dari kepala kandang terbaik untuk jadi kepala kandang di situ. Ya, pernah ketemu gitu kan? Nah, kemudian Mas Reza ditelepon. Di dalam hati sudah tahu ayam itu kenapa? Penyakit ya? Ya, kira-kira. Mungkin tahu. Udah ya, dalam hati dulu ya, mungkin tahu ya. Oke. Penyebab virusnya kan? Ya, oke. Tahu kan? Insya Allah. Ya, batin dulu ya. Bapak Ibu sudah tahu ya. Saya yakin udah beberapa udah ngerti lah kira-kira kemana. Oke. Berikutnya kita lihat Mas Reza pura-puranya kita datang ke farm tersebut kan. Kita semua hadir. Nah, kemudian kita lihat apa Mas kejadiannya? Ya, ayamnya ngantuk kayak begitu. Kemudian pantatnya putih. Oke. Sekarang Mas Reza, dengan kasus seperti itu, ini ayamnya kenapa Mas Reza? Sakit apa? Dari perusahaan vaksin harus ngerti. Mungkin terkena virus IBD, Pak. IBD, Infectious Bursal Disease. Tepuk tangan buat Mas Reza. Tapi belum. Apakah ada yang keberatan dengan perkiraan dia terkena IBD atau gumburu? Jadi para profesional setuju ya? Sama ya? Oke, Insan Lurugasan? Yes! Pertanyaan satu sama. IBD. Oke. Yang kedua, begitu Pak Reza sampai di lapangan, sampai ketemu fakta begitu, dan Anda lihat, IBD nih. Apa yang Mas Reza lakukan? Langsung ke yang terpapar, misalnya ayam yang terpapar. Oke, ya, diapain? Kita langsung melakukan sampling sih, langsung kepada ayamnya. Terus? Dilakukan pengambilan sampel untuk kita pengecekan selanjutnya di laboratorium apakah benar ayam tersebut terpapar virus IBD atau tidak. Terus? Jika memang sudah positif IBD, kita akan melakukan isolasi terlebih dahulu. Oke. Pada saat kedepannya kita akan memberikan vaksin yang sesuai dengan penyakit-penyakit yang ada. Terus Mas Reza pulang? Setelah pengambilan sampel. Ya, oke. Dicermati. Setelah pengambilan sampel, diperiksa samplingnya, diambil begini, terus Mas Reza bawa pulang. Ya. Terus ayamnya gimana itu ceritanya? Oh, ayam yang sudah terpaparnya. Lah iya toh? Betul? Iya. Oke. Sampean pulang sibuk, peternak gombrong. Terus ayamnya diapain ini? Nggak diapa-apa, no, betul? Ya.
Oke? Ya, ini satu hal. Nah, ada pendapat lain apa yang harus kita lakukan terhadap ayam tersebut? Pak Jasana mungkin? Ya, silakan. Ya, monggo. Nah, beliau itu adalah partner saya, beliau dari PKB dulu. Ya, silakan Pak. Apa yang kita lakukan Pak Jasana terhadap ayam itu? Baik, Silakan Pak. Ya. saya mencoba menjawab berdasarkan yang saya pahami. Ya, oke. Yang pertama kita harus memisahkan ayam-ayam yang sudah terkena penyakit. Oke, ayam dipisahkan. Dilakukan pendekatan tersendiri. Oke. Kemudian untuk tidak tertular ke ayam yang lain, Ya. maka harus dilakukan biosecurity yang Oke. baik. Terus Sehingga tidak ayam yang lemas diapain Pak? ayam yang lemas itu sebaiknya diberikan vitamin atau mungkin air gula supaya dapat energi yang baik. Oke, tepuk tangan buat Pak Jasman. Iya, kita harus lihat lapangan. Ya, Mas Riza. Kita lihat di lapangan ada ayamnya yang lemes, letargi, dia butuh energi, segera kasihkan air gula. Oke, betul ya. Kemudian mau dipisahkan biosecurity boleh. Jadi sampai tahap kedua, pertama dan kedua kita sudah mengerti, ya. Dan tidak ada masalah. Holistik juga seperti itu. Terus yang ketiga, setelah kita tangani seperti itu, ya kan? Kemudian Mas Reza sudah ngasih gula dan sebagainya, silakan. Ya, pulang. Terus berikutnya kan punya kesempatan, kan ini bisnis ya. Ketemu dengan pemiliknya, betul? Ketemu dengan pemiliknya. Ya, adakah yang dari perusahaan vaksin lainnya? Ada? Oke, saya nanya, setelah ketemu pemiliknya, Mas Reza karena bisnis bilang apa ke pemiliknya? Ya, menawarkan vaksin. Tepuk tangan. Ya. 1, 2, 3 antara yang dilakukan Mas Reza dengan apa yang saya lakukan dalam pikiran saya sebagai holistik adalah sama. Sampai di situ sama, tetapi ada satu yang berbeda. Ketika Mas Reza sudah menawarkan produk vaksinnya dan periode berikutnya vaksin Mas Reza itu dipakai sama dia, kemudian diimplementasikan pada farm yang bersangkutan, kira-kira pada umur yang sama dengan periode sebelumnya itu muncul kasus lagi nggak? Ya, harapannya tidak. Apa yang sudah Mas Reza lakukan? Kenapa berani berharap agar kasus tidak terulang kembali? Ya, Mas Reza kan ngambil sampling, ngasih obat, ngasih gula, kemudian bilang pada bosnya, ini vaksin saya. Mungkin kadang-kadang di lapangan itu bumbunya kebanyakan. Vaksin saya terbuat dari lebih bagus begini, produksi dari negara anu, kualitasnya boleh. Oke, padahal semua vaksin itu sudah diregistrasi oleh Kementan, betul? Artinya kita harus menghargai kerja kolegialitas sesama dokteriwan yang di sana, bahwa semuanya sudah diproses dengan baik sesuai dengan standar SNI. Tapi kita itu berpikirnya kurang luas, sehingga kita terjebak pada permainan kita sendiri. Ya, akhirnya apa? Periode berikutnya, karena Mas Reza sama saja tidak melakukan upaya yang lebih komplit, biasanya kasus akan berulang lagi. Di sini yang akan membedakan cara berpikir holistik dengan yang berpikir sektoral. Yang dilakukan Mas Reza adalah cara berpikir sektoral dari sudut pandang sebagai supplier vaksin. Yang dipikirkan adalah kepentingan vaksin agar segera bisa menggantikan vaksin yang ada, betul? Nah, kalau periode berikutnya vaksinnya ternyata jebol juga kena IPD kita Gumboro, yang terjadi apa? Ada kompetitor lain datang kan melakukan hal yang sama. Pertanyaannya, kira-kira dengan cara ini kasus terulang lagi nggak? Terulang. Oke? Ya, saya bandingkan. Ketika kita memahami pola holistik, datang ke tempat tersebut, ya kan? Bukan dengan lab,
Karena di tempat kandang tersebut biasanya itu kandang ada di pelosok gitu kan. Nah, ada di pedalaman. Kita bisa lakukan satu, karena kita harus paham untuk hasil terbaik itu vaksin ada banyak hal, ya kan? Nah, dipimpin oleh kepala kandang terbaik, padahal kandang baru, betul? Berarti kan challenge lapangannya masih rendah. Kepala kandang terbaik berarti dia kerjanya bagus. Kenapa ada kasus? Nah, jawaban saya ini adalah fakta lapangan yang saya kerjakan. Ketika saya datang ke situ, Mas, kenapa kok ayammu itu kena gumboro tumben? Saya juga nggak ngerti, Pak. Nah, kamu dulu di kandang mana? Saya dulu di kandang Rawasari misalkan. Pitikmu kapasitasnya berapa? Satu total itu 18.000. Ada berapa kandang? Ada 3 kandang, masing-masing 6.000. Yang sekarang kan pitiknya berapa? 72.000. Yang kandang 6.000 semuanya 12 kandang. Karena dia itu berprestasi, maka dibangunkan kandang baru. Maka akan terjadi perubahan. Apa perubahan itu? Ya, yang pertama, Mas, ayam vaksinnya berapa lama? 2 jam. Ya, rata-rata ayam dipuasakan 2 jam. Habis itu rombonganmu masuk ke kandang melakukan vaksinasi air minum. Satu kandang berapa lama? 1/4 jam. Ya, di tempat lama satu kandang 1/4 jam, kandang kedua 1/4 jam, kandang ketiga 1/4 jam. Dalam waktu 45 menit beres. Begitu dipindah ke kandang baru yang 12 kandang, udah puasa 2 jam, 1/4 jam kandang 1, kandang 2 1/4 jam, kandang 3 1/4 jam, kandang 4 1/4 jam, 1 jam, kandang 5 1/4 jam, kandang 6, 7, 8, 9, 10, 11. Maka kasus yang muncul itu pasti terjadi di kandang 9, 10, 11, 12. Paham? Kasus yang terjadi akibat puasa 2 jam ditambah dengan 3 jam. Kebayang ayam puasa 5 jam. Nangkep? Paham? Insan penugasan? Yes. Ini berpikir holistik. Sehingga ketika Anda masuk, ya beres kan? Mas, cara vaksinnya diubah. Gimana Pak Baskoro? Gini. Sampai masuk, puasakan di sini. 1/4 jam kemudian baru puasakan di kandang kedua. Berikutnya baru kandang ketiga, kandang keempat. Nah, setelah 2 jam itu tim sampean kan 12 di paruh loro, dibagi 2. Tim yang 1 vaksinasi. Nanti setelah di sini sudah 2 jam langsung melakukan vaksinasi. Jadi puasanya jangan dibikin serentak. Jadi setiap individu kandang itu jadi puasanya cukup 2 jam. Paham? Sehingga vaksinnya aman dan tidak perlu ganti vaksin, masalah terselesaikan. Nah, menurut Anda dengan cara ini apakah bisa lebih baik lagi, Mas Desa? Betul? Artinya dengan cara holistik lebih baik. Insan penugasan? Yes, itulah kenapa saya sampaikan cara berpikir holistik lebih baik, Mas. Satu ya, oke. Ada yang keberatan? Itulah cara berpikir. Ya, tidak melulu ngomongnya soal penyakit, Mas. Berbagai disiplin ilmu, itu ilmu apa toh ya? Ilmu tukang mungkin ya. Tidak apa-apa, tapi ayam bisa sehat. Yuk, berikutnya. Ada cerita berikutnya nih. Next. Nah, ada yang dari perusahaan yang jual antibiotik, ada nggak nih? Ada? Saya butuh 1 teman. Oke, ya, biar ngobrol. Tolong bantu mic-nya. Ya, next. Itu Bu siapa? Oke. Tolong dibantu tim tenisnya. Oke. Seorang supervisor peternakan ayam broiler melapor pada TKS Ubat lain. Ya. Suaranya gitu kan, waktu kan sering ketemu ya. Oke. Ya, kita lihat Bu, ini ayam apa? Kenapa Bu? Menurut Ibu penyakitnya apa? Oke. Ya. Saya coba
Oke. Sorry, bakteria. Bakteria? Mycoplasma. Oke, ada yang keberatan? Menciri dengan air sakolitis ketemu dengan lapisan warna kuning menyelimuti hati dan rongga perut. Ya. CRD kompleks. Nah, kalau CRD kompleks betul. Kalau mycoplasma saya agak keberatan. CRD kompleks adalah kompleks infection antara mycoplasma dan Escherichia coli. Kalau kita ambil samplingnya, ya nanti di lab pasti coli. Kalau kejadian seperti ini, oke, ya. Ketika ibu lihat masalah seperti ini, kemudian sampai di kandang, apa yang ibu lakukan dengan kasus ini? Ini karena sudah ini ya Pak. Jadi ketika kita datang itu peternak baru melaporkan. Oke. Artinya belum ada pemeriksaan patologi anatomi. Ya. Yang saya lakukan, saya pertama-tama ngobrol dulu dengan customer-nya. Oke. Lihat riwayat kematiannya. Oke. Lalu kita Kematiannya tinggi ya? Ya, Kematiannya terus tinggi. ya, oke. kemudian pit intik jelas nggak masuk. Turun ya. Lalu saya biasanya Ya. mengambil sampling Oke. ayam yang sakit Pak, Ya. sekitar 3 ekor. Ya. Kemudian saya buka patologi anatomi dan di situ akan terlihat kelainan-kelainan yang kita temukan nantinya. Oke. Jadi kita sibuk dengan urusan sebab. Betul? Ayamnya keburu habis. Oke, kita harus ngerti itu XRD kompleks cukup, enough. Kemudian actionnya gimana? Langsung, kalau ini ayam broiler, umur berapa sekarang? 3 minggu, bobotmu piro? Udah 9 on, dol, rampung, selesai. Oke? Karena ayamnya keburu habis. Ada juga di treatment kalau umurnya sudah 23 hari, di treatment 4 hari, selesai pengobatannya itu 27 hari, mau dijual kapan? Di dalamnya ada residu loh, ya. Ini karena harus berpikir. Kemudian yang belakang gimana? Nextnya, ketemu kan masih sarannya gimana misalkan, Pak coba umur sekian menggunakan antibiotik. Ya ketika ibu nanti menggunakan itu hasilnya apa? Akan kasus terulang lagi. Ya, sehingga ini harus kita cermati. Ketika saya turun ke lapangan, saya langsung, Mas, operator ini, ini dikirim sekam kilo. Kok gitu? So gini Pak, lo pitekmu berapa ayammu? 60.000. 60.000 itu per seribunya paling enggak itu ya. Kalau kandang patungan per seribunya 50 karung. Kok cuma segitu? Umur 7 hari semua, nggak bisa Pak, belum datang sekamnya. Masalah itu. Pasti kasus masalah. Nah itu yang harus dibereskan. Pastikan per 1050 karung terpenuhi. Umur 7 hari itu harus 50% space-nya harus sudah terpenuhi. Nanti 11 hari kandang open house, kandang panggung itu 11 hari harus sudah 100% space. Kita akan bisa mengkoreksi apabila kita itu paham yang benar. Kalau yang benar cara peliharaan kita nggak ngerti, nggak bakal kita bisa mengkoreksi, betul? Nah ini yang harus dipahamkan, ya. Oke, jadi dengan begitu kasus kemungkinan akan tidak terulang kembali, betul? Betul Pak. Ya. Oke, berarti holistik lebih bagus ya? Iya. Indra Berugasan? Yes. Berikutnya, ya. Waktunya kita berlari ya, tidak apa-apa. Ini kita opening main dulu. Oke. Sering ketemu seperti ini? Pasti. Ya, di layer di broiler IP 270. Ini kasus yang saya alami di feed, ya. Oke. Kemudian next. Kalau di feed itu kunci pertama itu peternaknya bayarnya bagus atau enggak gitu ya. Kalau pembayarannya bagus maka kita bisa berpikir ke depan lagi. Kalau enggak forget it. Gitu. Ya. Ini IP-nya 270 padahal saat itu pakan yang dipakai pakan is the best. Ya kan? Nah, kemudian seperti itu. Maka dengan cara holistik saya tidak akan berpikiran bahwa pakan saya lebih bagus dari punya dia. Itu masalah. Saya langsung ke lapangan. Saya lihat, nah ketemu masalahnya di mana? Ternyata kandangnya itu bentuknya U. Sirkulasi udara tidak lancar, kandangnya posta.
standar saya kandang panggung terbuka 12 kg per meter square, bukan ekor. 12 kg ayam hidup masa panen per meter square. Tinggal dikonversikan. Dia biasa panen 2 kilo. Isinya itu terlampau over. Akhirnya rekomendasi saya diganti. Kapasitasnya saya standarkan, ya. Isinya saya turunkan karena dikoreksi dengan lingkungan, dikoreksi dengan ventilasi, dikoreksi segala macam. Akhirnya yang semula 23.000 saya minta diturunkan jadi 14.000. Hasilnya gimana? Pak Basoro di sana, iya. Terus gimana? Nanti bos, masuknya 14.000 aja ya. Ya udah kirim pakannya kan gitu. Kenapa begitu? Ya saya yang kerja masa gak dikasih bagian gitu kan? Nah, kirim pakan. IP-nya melompat dari 270 jadi 325. Bosnya berpikiran, wah pakan Pak Baskoro hebat. Oh ya, kira-kira itu bos, gitu kan? Dalam hati, nek pakannya nggak ganti, itu mungkin bisa lebih bagus, gitu kan? Tapi karena bisnis ya saya harus silent aja. Nah itu holistik. Sehingga dengan begitu, alhamdulillah, waktu saya jualan pakan bisa ketemu dengan performa yang terbaik, mencapai omset 1.300 ton per bulan dengan pembayaran CBD. Bagus gak? Tepuk tangan dong. Oke. Karena ini sulit kalau untuk dipakan. Kita sensitif sekali untuk adjust karena mereka dibuat oleh ahlinya kan gitu. Nah kita hanya tahu sedikit, maka kita harus berpikiran holistik agar kita itu bisa berbisnis dengan lebih elegan, ya Pak ya. Oke, gitu. Jadi ini bisnis bisa lebih bagus dan kasus terselesaikan. Wah tiba-tiba Pak sekarang pakannya kalah sama pakan oh iya, harusnya gimana? Kalau pakannya sana lebih mahal, punya saya murah. Oh iya ya, kalau komplain ke sana Pak, ke sana bos. Gak jadi ngomel ke saya kan gitu, karena saya paham permasalahannya. Nah seperti itu. Oke, next ya. Oke, kita percepat ya. Seperti ini akan menjadi hal yang bagus. Jadi lanjut, kalau kita pengen mengurai lebih luas lagi kasus di layer complicated koksi, gumboro, ND dan kolibasilosis dalam satu kejadian yang sama, silakan nanti bikin season tersendiri karena kita bisa mengurai masalah ini dengan lebih komplit lagi. Dan maaf, itu harus menjadi silent kasus, tidak boleh kita buka di klien lain. Ada satu peternakan butuh kita mengurai ini atau besar, silakan menghubungi Infovet untuk kita bedah bersama, kita rembukan bareng, insya Allah agar solusi bisa terselesaikan. Ini nggak gampang ya, apalagi layer. Ini kasus yang saya temukan di lapangan, programnya saya ubah, saya ganti dari yang semula live-nya 3 kali, inaktif IBD-nya 1 kali, saya bongkar semuanya. Akhirnya cukup saya menggunakan IBD live 2 kali, hasilnya excellent. Yuk, ya, itu yang kita koreksi. Kita kembalikan pada basicnya, ayamnya sehat nggak, kesejahteraan nggak. Next, upgrade-nya harus kita lakukan. Berikutnya, program vaksinasi saya rubah. Ya kan, saya nggak begitu percaya dengan maaf dari bule yang nyusun, karena dia nggak begitu mengerti untuk lingkungan kita. Yang ini mungkin ada yang Bapak sudah tahu, ini saya bongkar di Gunung Sindur dan sekitarnya apa bisa lakukan ya. Nah, yang membedakan ketika kita melakukan pemeriksaan umum pada farm broiler, jangan berpikir termometer diperiksakan suhunya, nggak ada gunanya. Kita pastikan untuk mengkoreksi apakah ayam sejahtera atau tidak ya. Itu sekam bahasa mengungkal. Ini kalau dibiarkan pasti nanti di umur 3 minggu akan muncul kolibasilosis parah. Ini kalau dibiarkan nanti pasti hasil vaksinasinya nggak bagus karena ayamnya udah terdolimi ya, sering air minum kosong. Ini kalau dibiarkan pasti FCR-nya bengkak, dan kemungkinan Anda harus paham, Anda harus lebih care lagi bagaimana kinerja mereka di lapangan. Jangan-jangan
jangan pakannya jalan misalkan. Ini jam kita kontrol jam 11 pasti, 11 pagi. Ya. Kalau 11 pagi kondisi kayak begini, ini masalah serius. Kasusnya macam-macam padahal pakannya pindah. Kalau ini vaksinasi yang membuat ayam sengsara karena ayam divaksinasi dalam keadaan tidak makan, tidak minum. Ini salah fatal. Harus tetap makan minum. Ini sering ketemu. Ini adalah kepadatan semu. Ya, sebenarnya kapasitasnya cukup, tapi karena sinar matahari masuk dalam ruang kandang dan tidak diperhatikan, sehingga yang dialami ayam sama dengan density tinggi. Faktanya begitu. Dan ini ayam umur 14 hari yang barusan bongkar sekam, yang nggak doyan makan karena di kandang panggung. Yang ini antisipasinya tidak sekedar minum obat atau apa, enggak. Ya, kalau cuma minum obat nggak bagus. Tapi ini kemudian kakinya saya selimuti kaki kandang, karimba panggungnya kita bikin tirai agar angin tidak masuk, banyak itu. Ya, next. Ya, kelihatan kalau periksa di kandang layer, ini yang di atas itu saya biarkan, yang bawah saya ratakan pakannya. Beda kan? Nah ini kalau dalam cuaca panas harus sering kita bantu seperti itu, sehingga ayam bisa mengkonsumsi bagus. Cuaca panas pasti membuat pipa ini harus kita koreksi, air minum pasti hangat ya, kita buang agar air sejuknya itu berubah. Ini cuaca panas harus seperti itu kita lakukan. Ini operator kandang bisa melakukan ya, jangan buru-buru kita berpikir soal obat dan sebagainya, nanti nggak bakalan beres. Nah kalau habis ini kemudian kasih obat ya akan aman lah gitu. Oke, ini bukan mainan sederhana, ini adalah alat untuk kita tahu bahwa oh angin itu di farm itu mengalir ya, jadi semacam itu. Nah inilah berbagai macam disiplin ilmu yang kita lakukan untuk memperhatikan kesejahteraan unggas, apakah masih dalam keadaan aman atau sudah mulai terganggu sehingga bisnis kita tuh lancar. Next. Ya, ini dicermati bahwa yang dimaksud dengan pengendalian penyakit dengan holistik adalah melibatkan berbagai disiplin untuk memperhatikan faktor manusia, hewan, dan lingkungan, interaksi ketiganya dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan unggas sehingga menyebabkan munculnya penyakit. Kalau ini kita koreksi, insya Allah kita akan bisa memperoleh cara yang lebih mudah diterapkan dan kita punya peluang keberhasilan yang lebih besar lagi. Terakhir, ya itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak BTC atas paparannya yang luar biasa. Mari kita beri big applause buat BTC. Tentu acara ini tidak akan sempurna terselenggara berkat dukungan PT Sadita Sarana. Ya, PT Sadita. Ya, panjangannya saya lupa. Bapak Ibu sekalian, apabila ada yang masih perlu ditanyakan, dikonsultasikan, kami siap menerima keluhan dan konsultasi. Bisa langsung menghubungi majalah Infofact. Apabila kemudian ada yang akan lebih serius membahasnya, tentu akan kita diskusikan lagi dengan Pak BTC. Demikian paparan Pak BTC dengan kami. Semoga next akan ada event-event selanjutnya yang bisa kita komunikasikan dengan para peternak dan pemerhati peternakan. Kami tutup ya. Halo? Oh ya, ada souvenir yang perlu dibagikan, silahkan. Oh gitu. Kasih kesempatan, bukan tanya jawab. Tadi bukan udah tanya jawab. Oh ya, times up tuh katanya. Jadi gimana tuh? Soalnya gitu. Ya. Jadi seperti itu aja Bapak Ibu. Karena waktu sudah habis, maka kalau ada pertanyaan bisa langsung ke nomor Infofact
Hadiah tadi buat yang bertanya siapa aja. Kemudian ada pengumuman satu yang lebih penting. Apabila Bapak Ibu subscribe di YouTube Infofed dan kemudian di screenshot laporan ke nomor kami, maka berhak langganan majalah Infofed digital 3 bulan. Ya, silahkan. Terima kasih. Kami tutup. Ya, tadi yang bertanya ada 3 ya. Oh, silahkan ke depan. Ya, yang pertama Ibu Prof, silakan ke depan Bu Prof. Ada cindera mata dari kami. Ya, silakan Bu Maria. Tepuk tangan buat Ibu. Karena Ibu tadi sebelum acara. Cek. Ya, ketika Ibu silakan Bu. Ya. 3 orang penanya. 3 orang. Pilihan, silakan ada cindera mata. Ya, silakan. Jadi saya yakin Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudara ini masih belum puas karena masih banyak pertanyaan. Nah, nanti kalau Bapak Ibu itu dari perusahaan yang silakan hubungi, dari peternakan yang silakan, sehingga kita bahas secara eksklusif supaya namanya performance itu sesuatu yang silent ya, namanya sesuatu strategi, sesuatu yang juga harus dijaga. Yang ini yang penting masalah bisa terselesaikan. Private aja ke Infofed ya. Oke, ya silakan. Terima kasih Ibu, terima kasih Ibu. Silakan Pak, bermanfaat. Ya. mendampingi untuk foto bersama. Ya. Silakan Pak Bambang, harap didokumentasikan. Baik, terima kasih. Ini judul bukunya Menggali Berlian di Kebun Sendiri. Ini karya Pak Bambang, nanti bisa sekalian minta tanda tangan. Untuk Bapak dan Ibu yang ingin mendapatkan buku-buku terkait peternakan dan kesehatan hewan, bisa kunjungi booth kita yaitu di majalah Infofed. Terima kasih Pak Baskoro, mungkin bisa turun ke Bapak. Ya, oke. Saya kembalikan ke. Iya. Oke, siap. Hati-hati ya. Baik Bapak dan Ibu, kita ada di penghujung acara. Jangan beranjak dulu, nanti kita foto bersama. Acara ini tentunya terselenggara berkat dukungan dari PT Sadita yaitu Satwa Medika Utama dan juga BTC. Bapak Ibu dimohon untuk berdiri, kita akan dokumentasikan foto bersama. Nanti akan diupload di website Infofed.